curhat tentang masalah yang dihadapin dengan sahabat sendiri, yang mana sahabat tersebut tuh kita percaya, Tat, karena mereka nggak mungkin kok kayaknya ngadu domba, nggak mungkin kok mereka nambah-nambahin atau ngebumbuin gitu. Ada orang datang itu makin deket sama Allah si ceweknya ini gitu. Tapi makin jauh sama suaminya. Makin cinta sama dia. Terus jauh sama suaminya ya? Malah jadi makin jauh sama suaminya, terus dia malah makin, nah kalau kasus gitu gimana? Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, opening Pak. Kenapa Cantik sih? deh. Nah, kamu bisa aja. Kenapa mesti begini gue ya? Kayak orang dulu. Kita tuh kebiasaan banget ya nyelek-nyelek. Ini aku pakai baju merek MS nih. Jadi buat Romeo and Juliet yang lagi nyari-nyari baju lebaran, baju-baju untuk acara-acara tertentu, itu langsung lihat Instagramnya @mereknya MS. Kalau kalian mau nyetok makanan buat sahur, males masak segala macam, sudah hadir rendang nantulang. Kalau ya. mau dibilang cantik sama suaminya, beliin baju ya dan rendang. Balik lagi bersama Ustadz Hilman Fauzi. Ustadz, tadi episode yang kemarin itu menarik banget nih. Aku penasaran, masih belum puas dengan pertanyaan tentang pergaulan setelah menikah. Itu kan sangkut pautnya dengan curhat-curhatan. Karena pergaulan zaman sekarang tuh kayaknya kedekatan pertemanan itu dengan curhat tentang masalah yang dihadapin dengan sahabat sendiri, yang mana sahabat tersebut tuh kita percaya, Tat, karena mereka nggak mungkin kok kayaknya ngadu domba, nggak mungkin kok mereka nambah-nambahin atau ngebumbuin gitu ya. Niatnya tuh kita curhat hanya untuk berharap mereka bisa jadi mediator ketika kita berdua tuh punya masalah. Enggak, atau kadang-kadang nggak perlu mediator juga. Kadang-kadang pengen rilis aja. Lega gitu ya. Suka begitu tuh kondisinya. Kadang-kadang begitu cerita udah lega, nah terus begitu balik ke rumah ya enak lagi. Gitu. Ringan untuk, gitu ya. Untuk mengarahnya bisa ke sana juga gitu, tujuannya. Itu gimana, Tat? Kayak gitu gimana, Tat? Iya. Poin yang paling utama kita harus pastikan bahwa teman atau sahabat yang kita ajak ngobrol, curhat, memang amanah, bisa dipercaya. Benar. Ya, maksud saya jangan mudah menceritakan apapun kepada orang yang kita belum bisa melihat kredibilitas dia. Iya, seamanah apa sih gitu ya. Karena yang namanya lisan ya, apalagi yang namanya manusia itu kan ada khilaf, ada lupanya. Boleh jadi di depan kita dia bilang, swear gue gak akan cerita sama yang lain misalnya. Tapi kan siapa yang menjamin gitu. Itu saya banget, Tat. Ujung-ujungnya ember. Enggak, kalau ada yang ngomong ke aku pasti sampein. Gue gak akan cerita gitu ya. Terus udah gitu, sayang-sayang tahu nggak? Mau tidur baru. Tapi ke istri biasanya kalau aku. Kalau dia embernya ke istri. Tapi saya punya temen tuh bisa ember kemana-mana. Terus ngaku lagi ke saya. Lu lagi cerita sama gue, kan gue ember, Beb. Ada teman saya. Makanya saya teringat dengan salah satu pendapat ya, bahwa ada 3 ciri teman yang baik katanya. Oke, ini penting. Nah ini boleh juga jadi referensi ya, agar kita menemukan teman seperti apa sih yang pas untuk kita jadikan teman curhat atau teman dialog lah gitu ya. Nah pertama cirinya adalah seorang teman yang ketika kita bersamanya membuat kita bisa makin dekat dan taat ke Allah. Itu yang pertama. Membawa ketaatan. Jadi kalau lagi sama dia, bawaannya bukan membesarkan dirinya, bukan memuji kita juga, tapi dia membuat kita bisa makin kenal dengan Allah. Sorry, stop situ ya. Itu ada kasus loh, Gimana? kayak gitu. Iya, jadi ada orang datang itu makin deket sama Allah si ceweknya ini gitu. Tapi makin jauh sama suaminya. Makin cinta sama dia, Terus jauh sama suaminya ya. Malah jadi makin jauh sama suaminya, terus dia malah makin. Nah, kalau kasus gitu gimana coba? Makanya hati-hati, jangan dengan lawan jenis dong. Iya. Makanya tadi milih-milihnya jangan lawan di jenis. episode sebelumnya sudah kita kakek. Udah dibahas, Pak. Jangan nama lawan jenis. Di episode sebelumnya harus Masuk di dibatasi situ, gitu. Dibatasi.
Iya Oke, kan? kedua, Karena ciri-ciri. saya mau nanggepin yang tadi. Karena kalau sama lawan jenis makin intens, makin kuat, makin gak karu-karuan. Tapi kalau misalnya kalau sukanya mau Ustadz gimana? Ayo Misalnya kan aku atau merasa, Iya. ada aku merasa, cewek nih. sayang aku perlu dialog nih sama Ustadz Hilman. Heeh. Aku kayaknya udah nggak Terus bisa lama-lama, nih nge-handle. Aku curhat ya sayang dialog sama Ustadz Hilman. Ternyata ke bawah pandangannya mimpi. ke bawah mimpi. Aduh Istrinya, Ustadz, kok kok ingat ngasih Ustadz terus ya gitu. kok ngasih petunjuknya tuh ngenakin Heeh, hati, nah. menyejukkan. Nah itu gimana? Gimana Ustadz Ayo, coba? Tat, Itu jawab, yang Tat. Pusing kan? Pengalaman Itu yang begitu. salah siapa coba? Yang salah siapa coba? Dia makin dekat sama Allah, makin dekat, tapi makin sayang Makin juga dekat sama sama Iya. Ustadz. Nah, Nah itulah yang menjadi kelemahan Bisa jadi manusia. sinetron. Itulah yang jadi kelemahan manusia. Makanya Iya. saya dari awal bilang jangan sering curhat sama manusia. Iya. Iya kan? Tetapi jika harus, Iya. ya kan namanya manusia kan pengen didengar ya, Iya. pengen cerita. Jika harus ya temukan yang tepat. Yang amanah. Ya kalau tadi ustadznya kepincut berarti Bukan Ustadz yang kepincut, cewek yang kepincut. Nah, terus lama-lama kan pendekatannya jadi asmara. Gitu. ya gini aja Sinetron. poinnya adalah segala sesuatu yang besar tidak akan mungkin terjadi kalau tidak dimulai dengan yang kecil. Iya, Oh iya, kecil, berarti kecil, saling kecil, menjaga kecil. ya. Saling menjaga. Iya. Jadi kembali lagi pada poin Iya, pertama tadi. poin pertama tadi adalah Jadi cirinya amanah, dia teman yang amanah, membawa kemudian membawa kita makin dekat sama makin Allah. ya. Yang kedua, Yang kedua, seseorang yang ketika dia bicara, Mm-mm. bicaranya ngingetin kita tentang hal-hal yang baik menurut kacamata Islam tentunya. iya. Teman yang baik itu bukan teman yang selalu mengatakan iya, bukan. Iya. Tapi teman yang baik adalah teman yang berani mengatakan tidak Iya. pada perkara yang tidak baik gitu. Iya. Jadi kalau baik dia katakan baik, tapi kalau tidak ya dia katakan tidak baik gitu. Karena hari ini kan banyak orang yang udahlah demi ngejaga perasaan iyain gitu. Iya. Padahal kan itu tidak baik gitu. Mm-mm. Dan dia berani mengatakan tidak pada perkara yang memang tidak baik. Tidak baik. Nah yang ketiga, teman yang baik itu adalah teman yang selalu hadir dalam suka dan duka. Mm-mm. Dekat ataupun jauh. Mm-mm. Saat dekat dia membantu kita, saat jauh dia mendoakan kita. Mm. Makanya ada istilah jauh di mata, dekat di doa. Oh. Itulah Bukan dekat di hati. dekat di doa. Iya. Makanya kadang yang saya rasakan ya, dan yang saya alami, seseorang ketika curhat itu bukan butuh solusi, tapi butuh didengarkan. Betul. Poinnya Ya. itu. Untuk kesehatan mental kadang-kadang Betul. dengan cerita tuh Cuman kayak udah rilis lega. aja. Udah rilis aja. Cuman pengen didengerin aja. Makanya di kelas-kelas pranikah yang sering kami hadirkan, saya bilang di antara kemampuan dasar calon suami ketika nanti dia menikah, Mm. calon suami itu harus punya kemampuan mendengar. Iya. Karena istri itu atau perempuan itu notabene adalah orang yang sangat senang bercerita. Kalau suaminya tidak punya kemampuan mendengar, maka jangan salahkan jika kemudian si istri mencari telinga lain untuk curhat tentang masalah yang dihadapinya. Itu ada batasan ininya nggak? Timernya Kalau cerita. kalau cerita. Kalau kelamaan, Iya, ya bahkan di begitu. luar batas kemampuan manusia normal kan Bahkan gini, budek juga tat gitu loh kalau dipaksain. Mas Baby. Pakai timer. Dia- Masa iya, istri enggak, cerita maksudnya batasnya. di timer kayak Maksudnya begitu. ada batasnya. Udah 7 menit, Ya, cukup. sejam lah begitu minimal sejam. Kalau 2 jam suruh dengerin Keluar terus kan lagi moodnya sekarang. Karena- bisa gila. Karena memang kebutuhan kosakata laki-laki dengan perempuan tuh beda. Iya. Mas Baby saya mungkin hanya bisa bicara Pendek. katanya Iya. mungkin pendek. Tapi perempuan enggak. Emang. Makanya kita diajarkan sesering apapun perempuan bercerita. Bahkan bercerita hal yang sama. Wah, itu sering. Dan itu kebiasaan kan. Walaupun dia 99 kali menceritakan hal yang sama, tetap telinga kita harus siap mendengarkannya. Karena itu kemampuan dasar seorang suami. Makanya tadi pertanyaan Basic ya. Jadi pertanyaan kayak Mas Bibi nggak akan mungkin keluar. Istrinya curhat sama yang lain nggak akan. Karena di rumahnya sudah Ditampung. terpenuhi kebutuhannya. Begitupun selanjutnya. jadi jangan pakai timer. Jangan pakai timer, silakan aja. Sama, saya pernah dengar juga kalau laki-laki itu Kak Meisha, lemahnya di mata gitu. Kan kalau perempuan lemahnya di telinga ya. Mm-mm. Kalau laki-laki lemahnya di mata. Ya, Jadilah laki-laki yang bagus kata-katanya biar perempuan enak mendengarkannya. Jadilah perempuan yang enak dipandang agar suami juga betah melihatnya. Tuh. Aku nih lemah mataku. Lemah aku. Jadi
Jadi dibikin lemah aja. dua kemampuan dasar ini, saya bilang tadi, seorang suami harus punya kemampuan dasar mendengar, seorang istri harus punya kemampuan dasar mempercantik dirinya depan suaminya. Wih, Masya Allah. Itu Kalau udah dua begitu, kunci itu aman. aman ya. Nanti kalau Masya misalnya Allah. kamu lagi nggak cantik, lemah mataku. Langsung Nah, tetangga cakep Nah, gitu kan. nanti ada pembahasan lagi. Alhamdulillah aku teriak gitu kan stres. Lihat. Nanti pembahasannya menarik lagi. Ah. Yang disebut cantik dalam Islam tuh kayak gimana sih? Nah, cocok di cocok. Gitu. episode selanjutnya, Pak. Siap. Padamu Tuhan bantu hamba-Mu agar aku bisa menjadi manusia yang berserah kepadamu. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu